Jangan pernah berharap anak ini akan baik. Jangan pernah berharap anak ini akan menyelamatkan pada akhirat kita kalau orang tua tidak pernah mencontohkan yang baik-baik. Piatur, ya, sulit untuk dinasehati, sulit untuk lepas dari gadget, dan bahkan melawan orang tua. Padahal di dalam Islam berkata ah pun dilarang. Kurangnya pengenalan anak pada ilmu agama, kesalahan pengasuh, orang tua terlalu sibuk bekerja, hingga kurangnya perhatian pada anak jadi salah satu penyebabnya. Bagaimana orang tua harus bersikap? Temukan jawabannya hanya di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada? Bersama saya Ustadz Abi Gifran dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang akan kita angkat adalah dirimu cerminan bagi anakmu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Setiap orang pasti pengen punya anak yang soleh. Setiap orang pasti pengen punya anak yang membanggakan. Dan setiap orang pasti pengen punya anak yang dimana nanti menyelamatkan tidak hanya dunia, tapi menyelamatkan juga akhirat. Ini adalah impian dari setiap keluarga. Oleh karenanya, kalau pengen anak soleh, kalau pengen anak bermanfaat, kalau pengen anak bisa membahagiakan tidak hanya dunia dan akhirat nanti, tergantung dari bagaimana orang tua mampukah mendidik, mampukah menjadi teladan, mampukah menjadi contoh, sehingga anak kelak besar tentu sesuai apa yang diharapkan. Jangan pernah berharap anak soleh. Jangan pernah berharap anak ini akan baik. Jangan pernah berharap anak ini akan menyelamatkan pada akhirat kita kalau orang tua tidak pernah mencontohkan yang baik-baik. Jangan sampai kita jadi orang yang malah mencontohkan yang buruk. Nyuruh anak berbuat baik tapi orang tuanya tidak pernah berbuat baik. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Jangan sampai nyuruh anak sholat, orang tuanya nggak sholat. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Jangan sampai nyuruh anak untuk melakukan kebaikan tapi orang tuanya tidak pernah mencontohkan kepada kebaikan. Allah ingatkan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Sebaik-baik di antara kita, selamatkan anak kita, selamatkan keturunan kita, selamatkan semua keluarga kita dari api neraka. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita yang jadi orang tua. Maka tidak ada lain kalau kita pengen selamat dunia akhirat dan anak kita menjadi zurriyatan thayyibah, orang tua dulu yang menjadi contoh. Sebagaimana kata Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang ada pada diri Rasulullah adalah contoh keselamatan bagi kita. Orang yang sering pandai membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, maka ia pasti akan selamat tidak hanya dunia dan akhirat. Oleh karenanya Rasul selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, berikanlah keturunan yang soleh kepadaku. Oleh karenanya kalau pengen anak kita soleh, anak kita baik, anak kita berbakti, anak kita mampu menyelamatkan bukan hanya di dunia tapi nanti kelak di akhirat, tergantung dari bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sudahkah kita mengamalkannya? Sudahkah kita mencontohkannya? Sudahkah kita memberikan teladan agar adalah apa? Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan saat ini malah menyesatkan dan merusak orang tua kita, merusak anak kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat buat kita semua. Pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada, hari ini saya akan mendampingi guru kita semua dalam program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya minal aidin wal faizin. Bagaimana lebarannya Ustaz?
Alhamdulillah dalam kondisi yang masih berduka. Berduka karena COVID maksudnya. Karena COVID Pak Ustadz ya? Iya, belum selesai. Berarti kita nggak mudik kalau gitu Pak Ustadz ya? Iya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan Pak Ustadz. Sama-sama, Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin ya Ta'ala. Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para pemirsa, insya Allah setelah ini kita akan menyaksikan Ustadz Danu akan langsung berinteraksi dengan narasumber. Kebetulan narasumber saat ini Pak Ustadz, dia punya penyakit dan keluhan yang katanya menurut tadi teman-teman di belakang dia sering mimisan. Tapi mimisannya berbeda. Seperti apa mimisannya? Mimisan sampai bisa kesurupan. Kok bisa Ustadz? Mau tahu jawabannya dan selengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana, saksikan setelah ini. Kita bersama-sama di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Pemirsa Siraman Kolbu, kembali lagi kita di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Pak Ustadz, kalau sama anak kan kita sayang banget ya Pak Ustadz ya? Iya. Tentu setiap orang pengen banget punya anak. Tapi kadang-kadang udah punya anak lupa sama tanggung jawab. Gimana Pak Ustadz ya? Ya memang kebanyakan kita secara teori ngerti ya. Tetapi kalau sudah aplikasi kita kadang-kadang masih amburadul. Jadi pada saat memang seseorang itu belum dikaruniai anak oleh Allah Ta'ala, memang dia harus memberikan pelajaran pada diri sendiri. Karena anak itu ujian bagi orang tuanya. Nah, Allah ini maha pandai. Jadi pada waktu orang itu hanya menginginkan anak soleh, itu sebenarnya tadi Ustadz sudah benar. Jadi dia harus mencontohkan dulu bagi dirinya sendiri. Bahwa agama kita ini mengajarkan banyak sekali hal yang baik. Nah, sebelum anak kita itu lahir, itu memang kita harus berdakwah untuk diri kita sendiri, ya. Ku anfusakum wa alikum naro. Jadi jagalah diri kita itu dari api neraka. Kita belajar, kita mengamalkan. Nah, pada saat kita punya anak, disitulah sebenarnya ujian genetik dari orang tuanya, entah yang baik, entah yang tidak baik, itu ada pada diri anak sebenarnya. Nah, itu menguji orang tuanya agar orang tuanya kembali ke jalan Allah. Apa yang kurang diperbaiki. Kalau anaknya agak nakal, kita harus paham, jangan dimarah, tapi lihat itu perilaku saya atau perilaku tetangga, kan gitu ya. Benar. Jadi beda-beda tipis. Jadi beda-beda tipis. Jadi intinya adalah anak itu pasti kita ya. Nah, pada saat anak itu ada kekurangan, kita berikan pelajaran-pelajaran baik tentang agama kita. Tapi ada tapinya. Kalau anak ini sudah mulai kecil itu kelihatan soleh, soleha, kelihatan ya. Kemudian ini kan menjadi kebanggaan. Ini juga hati-hati juga. Bahwa anak ini juga penguji bagi orang tuanya. Kalau dia itu soleh atau soleha, apalagi sampai sekarang ini banyak sekali anak-anak dikasih pelajaran hafalan Quran, kan gitu nih. Ini pasti akan menjadikan bangganya orang tua. Nah, bangganya orang tua ini insya Allah tidak akan keluar dari sudut ujub, riya, bahkan sombong sebenarnya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kalau kita itu punya anak, kemudian kita kasih pelajaran agama dengan baik, kemudian anak itu mengikuti, kemudian dengan mengikuti si anak itu jago, umpamanya hafal Qur'annya jago, ini jago, orang tuanya bangga. Bangga ini akan menjadikan ujub sama riya, bahkan sombong. Ini juga akan pahala pada saat si orang tua itu mendidik anaknya itu menjadi baik, itu akan sirna kalau dia itu ujub, riya, bahkan sombong. Karena biasanya orang-orang muslim seperti kita ini, itu kalau sudah ujub, riya, itu lupa, nggak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu dianggap biasa aja, sama seperti orang sarapan. Orang sarapan pagi itu kadang-kadang lupa. Gitu. Nanti siang makan gitu. Nah, disinilah sebenarnya kita harus memahami, hati-hati. Semua anak yang dianggap oleh orang tua itu nakal, dianggap oleh orang tua itu soleh atau solehah, sebenarnya ini penguji semuanya. Dan ujian itu ujian, benar. Jadi ujian, jadi hati-hati. Jadi anak sampai dewasa pun itu menjadi penguji. Anak yang pandai sejak kecil, dia tidak pernah menyusahkan orang tua, agamanya bagus. Orang tua pasti bangga. Pasti, siapapun orangnya, orang muslim, walaupun dia tuh sholatnya bagus, tahajud rajin, baca Qur'annya rajin, hafal dan sebagainya,
pasti bangga. Nah, bangga inilah kadang-kadang menjadikan terlenanya seorang manusia Muslim. Biasanya ujubnya muncul, kemudian riak muncul, kemudian bahkan sombong. Begitulah, karena namanya ujub, riak, sombong itu yang tahu hanya orang itu dan Allah Ta'ala. Masya Allah. Kita tidak tahu sebenarnya. Makanya hati-hati, karena itu bisa menghilangkan semua amal soleh yang kita berikan kepada anak kita. Jadi hati-hati di situ, karena memang kebanyakan kita orang Muslim jarang sekali hati-hati. Kalau sudah anaknya itu hafal Quran, apalagi, waduh, bangganya mohon ampun deh. Nah, ini saya tidak menyindir, tidak, tapi ayo kita mulai hati-hati, karena bagaimanapun juga itu adalah ujian yang harus kita ketahui. Jadi jangan merasa bahwa anak itu soleh, solehah itu menjadi kebanggaan. Nggak, itu tetap ujian bagi kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagi kita semua bahwa semua yang ada di sekitar kita ini ujian. Mau yang tidak enak, anak yang bandel, maupun yang enak, anak yang soleh, itu ujian bagi kita. Masya Allah, subhanallah Pak Ustadz, sangat menyejukkan sekali. Ungkapan Pak Ustadz ini menjadikan orang tua harus punya kesadaran bahwa semuanya titipan. Ya. Jangan giran pinter anak saya, giran aja malas bukan anak gua. Benar, Ustadz, terima kasih banyak nasihatnya. Pemirsa, bermanfaat sekali nasihat dari guru kita tentang anakmu, cerminan dirimu. Kita akan memasuki narasumber Pak Ustadz. Nah, narasumber kita ini kebetulan seorang Mas ganteng dari Klaten bernama Supriyadi. Keluhannya katanya nih Pak Ustadz, katanya keluhannya itu sakit kepala, pinggang terasa sakit, dan kalau nih sering denger bahasa Pak Ustadz lagi doa, itu dia langsung bereaksi. Bereaksinya seperti apa? Kita langsung aja Pak Ustadz ya. Tarik Pak Ustadz. Semongko. Mantap.